Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menceritakan sebuah kisah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh merupakan keturunan ke-9 dari Nabi Adam alaihissalam. Kaum Nabi Nuh yang ada saat itu sudah sangat jauh menyimpang dari ajaran Nabi sebelumnya, yaitu hanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mendustakan nikmat yang selalu dilimpahkan Allah kepada mereka. Kaum Nabi Nuh menyembah patung-patung yang mereka anggap sebagai Tuhan. Mereka meniru para orang tua mereka terdahulu dan menganggap perbuatan itu pasti benar. Setan lagi-lagi berhasil membuat kaum Nabi Nuh menjadi sangat jauh kesesatannya dalam ketaatan kepada Allah. Karena mengimani dan menyembah Allah sudah tidak mereka lakukan lagi. Dan setan merasa sangat senang karena akan ada banyak umat manusia yang menemani menjadi penghuni neraka jahanam. Nabi Nuh sangat taat kepada Allah dan terbebas dari segala bentuk syirikan kaumnya. Beliau berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan diri dari penyembahan kepada patung-patung buatan kaumnya tersebut. Allah kemudian mengangkat Nabi Nuh menjadi penerus risalah kenabian. Nabi Nuh alaihissalam mendapatkan beberapa petunjuk dari Allah agar membersihkan keimanan kaumnya untuk menyembah hanya kepada Allah. Pada masa itu, setiap manusia memiliki usia yang sangat panjang. Nabi Nuh diangkat oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul pada usia 480 tahun. Sepanjang usianya tersebut, Nabi Nuh alaihissalam berdakwah dan menyeru tanpa mengenal lelah. Tidak hanya kepada orang-orang di sekitarnya, tetapi yang lebih utama kepada anggota keluarganya sendiri. Istri Nabi Nuh alaihissalam dan seorang anaknya yang bernama Kan'an terpengaruh dengan keadaan dan ikut-ikutan durhaka kepada Allah. Dari sekian lama Nabi Nuh berdakwah, namun hanya sebagian kecil saja dari kaumnya yang mau mendengarkan dan mengimani ajaran beliau. Pengikut Nabi Nuh alaihissalam hanya terdiri dari orang-orang biasa, bukan orang-orang yang terpandang, dan bukan juga orang-orang yang kaya raya. Sedangkan kaum Nabi Nuh yang kafir itu tidak suka bila berdekatan dan bersama-sama dengan orang-orang tersebut. Mereka menganggap bahwa derajat mereka lebih baik daripada Nabi Nuh dan para pengikutnya. Bagi kaumnya yang durhaka itu, Nabi Nuh alaihissalam hanya manusia biasa yang tidak mempunyai kelebihan apapun. Alasan itulah yang mereka gunakan untuk tidak menaati ajaran yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihissalam. Pemimpin-pemimpin kaum yang kafir itu kemudian berkata bahwa mereka akan dengan rela mengikuti Nabi Nuh dengan syarat pengikut-pengikutnya yang terdiri dari orang-orang hina ditinggalkan atau dibiarkan dan diusir. Tentu saja Nabi Nuh menolak hal tersebut. Pemimpin-pemimpin kaum yang kafir merasa kesal, kemudian menantang Nabi Nuh alaihissalam. Bila memang kedurhakaan mereka kepada Allah akan mendatangkan azab yang besar, maka mereka meminta Nabi Nuh agar menyegerakan datangnya azab tersebut. Nabi Nuh kemudian mendapatkan petunjuk dari Allah yang memerintahkan agar membangun bahtera yang besar di puncak sebuah bukit. Bahtera tersebut kemudian dikerjakan bersama dengan para pengikutnya. Pembuatan bahtera tersebut ternyata memakan waktu yang sangat lama. Nabi Nuh alaihissalam diuji kesabarannya menghadapi kaumnya yang memandang pekerjaannya itu sebagai pekerjaan orang gila.
Cobaan demi cobaan yang begitu berat selalu beliau rasakan di setiap harinya. Nabi Nuh alaihissalam kemudian berdoa kepada Allah. Beliau berdoa agar Allah jangan membiarkan seorang pun dari kaum dan pemimpin yang kafir itu tetap tinggal hidup di muka bumi. Jika mereka dibiarkan hidup, nantinya mereka akan menyebabkan banyak orang menjadi tersesat dan selalu berbuat maksiat. Dengan bimbingan Allah, Nabi Nuh dan pengikutnya telah merampungkan pembuatan Bahtera tersebut. Ketika itu, umur Nabi Nuh alaihissalam telah menginjak usia 600 tahun. Allah kemudian memerintahkan Nabi Nuh alaihissalam agar bersiap-siap. Bumi kemudian diperintahkan oleh Allah untuk memancarkan air dari dalam perutnya, sedangkan dari langit turunlah hujan. Mulailah Nabi Nuh alaihissalam mengisi bahtera dengan para binatang dan burung-burung. Kaum Nabi Nuh yang memperhatikan kejadian fenomena alam yang tidak biasa itu dengan terheran-heran. Berbagai macam jenis hewan mendatangi bahtera Nabi Nuh alaihissalam, dan semua binatang tersebut masuk dengan berpasang-pasangan. Tidak ada salah seekor dari jenis binatang apapun yang terlewatkan. Bahtera yang besar itu ternyata mampu memuat segala isi yang telah masuk ke dalamnya. Sementara itu, hujan terus turun dengan begitu deras. Tanpa henti, bumi dan langit mengeluarkan air yang begitu melimpah. Kaum Nabi Nuh pun mulai menyadari bahwa tempat tinggal mereka pasti akan segera dipenuhi dengan air. Karena keangkuhan mereka, kejadian tersebut bukanlah azab seperti yang diancamkan Nabi Nuh alaihissalam. Mereka hanya menyingkir mencari tempat berlindung yang tinggi, seperti yang dilakukan oleh putra Nabi Nuh alaihissalam yang bernama Kan'an. Dia merupakan salah satu dari mereka yang sudah begitu kafir, yang tidak juga mau beriman dan mendengarkan peringatan ayahnya. Ketika air telah tinggi mengisi permukaan bumi, terangkatlah bahtera Nabi Nuh alaihissalam. Mereka semua yang berada di dalam bahtera berdoa memuji kepada Allah karena telah menyelamatkan mereka dari orang-orang yang zalim. Mereka semua memohon agar Allah memberikan mereka tempat yang diberkati karena Allah sebaik-baik yang memberi tempat. Nabi Nuh alaihissalam melihat Kan'an putranya itu sedang terombang-ambing di lautan banjir. Sebagai ayah, beliau merasa kasihan dan iba. Beliau menginginkan anaknya termasuk pengikut yang diselamatkan. Nabi Nuh alaihissalam sendiri lalu diberi teguran atas sikapnya, dan kemudian beliau menyadari itu, lalu memohon ampun kepada Allah. Siapa saja pada hari itu tidak ada yang mampu menyelamatkan diri dari air bah dan banjir besar yang melanda. Hanya Nabi Nuh alaihissalam dan pengikutnya saja yang diselamatkan karena mereka semua telah beriman dan taat kepada Allah. Seluruh kaum Nabi Nuh yang tidak taat kepada Allah, termasuk salah satu istri dan putra beliau yang bernama Kan'an, telah mendapatkan balasan karena kekafiran mereka. Nabi Nuh alaihissalam adalah seorang rasul atas pengikut-pengikutnya. Kehidupan manusia yang ada di muka bumi saat itu dimulai kembali dari Nabi Nuh alaihissalam dan pengikut-pengikutnya, atau disebut juga sebagai generasi manusia kedua setelah generasi Nabi Adam alaihissalam. Setelah sekian lama berada di lautan air, Allah kemudian memerintahkan bumi dan langit untuk mengeringkan airnya seperti sebelumnya.
Di sebuah tempat, bahtera Nabi Nuh alaihissalam berlabuh karena air mulai surut. Sementara itu, langit juga mulai berhenti mencurahkan air hujannya. Nabi Nuh alaihissalam dan pengikutnya lantas mengucap syukur dan mengagungkan nama Allah. Mereka bersyukur karena mereka telah memperoleh pertolongan dan keselamatan. Betapa bahagianya mereka karena mereka kini menjadi penerus kehidupan umat manusia selanjutnya. Nabi Nuh alaihissalam bersama pengikutnya serta segenap makhluk hidup yang berada di dalam bahtera lalu keluar. Mereka lalu memilih sebuah tempat dan membangun tempat tinggal yang baru. Nabi Nuh alaihissalam bersama istrinya yang lain dan 3 orang anaknya yang beriman bernama Sam, Yafid, dan Ham juga bersama-sama membangun tempat kediaman yang baru. Nabi Nuh alaihissalam tetap menanamkan ajaran tauhid dan mengingatkan untuk selalu menaati Allah. Kepada yang tidak beriman dan mendurhakai Allah telah tetap keputusan bahwa kepada mereka pasti akan ditampakkan azab. Terhitung, Nabi Nuh alaihissalam berdakwah selama 5 abad panjangnya kepada generasi umat manusia saat itu. Usianya pun mencapai 1000 kurang 50 tahun. Keturunan anak-anak Nabi Nuh alaihissalam telah pula menyebar mencari tempat tinggal yang baru. Dari Ibnu Abbas diceritakan, Sam menurunkan golongan bangsa berkulit putih, Yafis menurunkan golongan bangsa berkulit merah dan coklat, sedangkan Ham menurunkan golongan bangsa berkulit hitam dan sebagian kecil berkulit putih. Terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa untuk mensupport channel ini dan saya yakin kalian tahu bagaimana caranya. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video informatif dan edukatif selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.